Hantu kapal riset Cina di Laut Natuna Utara. Fajar kaget melihat kapal berukuran besar berlayar di sekitar tempatnya mencari ikan, perairan Laut Natuna Utara awal Oktober lalu. Nelayan Natuna ini jelas melihat bendera yang ia sering lihat di media sebagai bendera Cina berkibar di kapal besar tersebut. Kapal itu menurut Fajar mirip kapal milik Singapura yang membantu dalam pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di Laut Bali pada April lalu. Dalam pencarian itu, Singapura memang mengerahkan MV Sweet Rescue untuk membantu Indonesia. Namun bedanya, kapal yang dilihat Fajar di Natuna itu memiliki semacam tiang di geladak belakang. Fajar tak tahu pasti jenis kapal besar yang berlayar di kawal Coast Guard Cina. Menurutnya, kapal itu terpantau berlayar perlahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya di perairan Natuna. Kalau dia jalan, melintas nggak apa kan? Cuma dia nggak jalan melintas. Udah tuh berhenti, dia muter keliling, ujar Fajar di Natuna usai melaut pertengahan Oktober lalu. Fajar menyebut kapal penjaga pantai Coast Guard Cina tak pernah jauh dari kapal tersebut. Kapal ini terus mengarah mendekati daratan Pulau Natuna. Jarak lokasi kapal dengan pantai sekitar 80 mil laut. Ia mengaku takut untuk mendekat ke kapal yang baru dirinya lihat itu. Menurutnya, ukuran kapal Cina itu juga terbilang besar. Kapal besar yang dilihat Fajar itu disinyalir merupakan kapal riset Cina Haiyan DC-10. Nah, ini benar, betul kapal ini, ujarnya ketika melihat foto kapal Haiyan DC-10 yang cnnindonesia.com perlihatkan. Fajar melaut ikut kapal milik rekannya. Wilayah tangkap kapal yang ia tumpangi ini berada dekat batas ZEE Indonesia. Sekali berlayar, kapalnya menyisir perairan utara Natuna sampai 10 hari lebih. Henry, nelayan Natuna lainnya, juga melihat kapal riset Tiongkok itu mondar-mandir di perairan Natuna. Menurutnya, kapal tersebut terpantau masuk ZEE Indonesia sejak akhir Agustus 2021. Henry merupakan seorang tekong alias kapten kapal. Ia memiliki 2 ABK. Ukuran kapalnya tak sampai 10 gross tonnage atau GT. Meski kapalnya tak besar, daya jelajah Henry bisa lebih dari 800 mil laut. Dia menyusuri wilayah timur perairan Natuna, terus naik ke utara, dan kembali lagi ke pelabuhan Teluk Baru. Henry heran dengan aktivitas kapal riset Cina itu. Kapal tersebut mondar-mandir dari satu titik ke titik lain setiap pekannya. Pergerakan kapal seperti sedang mencari sesuatu. Kapal ini juga sesekali melego jangkar. Pas pertama kali jumpa, apalah dia orang ini, mondar-mandir ke tengah ke tepi gitu aja, katanya. Henry masih melihat kapal riset itu sampai pekan kedua Oktober. Menurutnya, kapal riset Cina terlihat aman berlayar, berpindah dari satu titik ke titik lain di Laut Natuna. Ia mengaku jarang melihat kapal-kapal TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, maupun Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berpatroli sampai ke utara ZEE Indonesia. Henry juga mengaku tidak pernah dikawal saat mencari ikan. Kondisi ini berbeda dengan nelayan negara tetangga yang selalu dikawal kapal-kapal pemerintah masing-masing. Kalau gini kan nggak sakit ya bang? Sakitnya gimana? Kami memang bisa kerja, cuma sakit hati saja sama instansi terkait ini. Mereka punya anggaran tapi nggak maksimal patroli, ujarnya. Indonesia Ocean Justice Initiative melaporkan kapal riset Cina Haiyan DC-10 terdeteksi masuk di Laut Natuna Utara pada 31 Agustus 2021 lalu. Selang beberapa hari, kapal Coast Guard Cina dengan nomor lambung 4303 masuk mengawal kapal riset ini. Menurut Yoji, kapal riset itu milik Survei Geologi Kementerian Sumber Daya Alam Cina, memiliki laboratorium geologi, biologi, oceanografi, serta kemampuan untuk mengambil sampel bantuan dan biodata dasar laut. Kapal survei geologi laut ini memiliki panjang 75,8 meter dan lebar 15,4 meter dengan berat 3.400 ton dengan daya jelajah sejauh 8.000 mil laut atau sekitar 14.800 km. Berdasarkan pengamatan lewat Automatic Identification System dan citra satelit, kapal riset ini bergerak membentuk pola seperti sawah. Kapal negeri tirai bambu itu diduga kuat melaksanakan riset di ZEE Indonesia yang tumpang tindih dengan klaim 9 Dash Line sepihak Cina. TNI AL kemudian mengirim KRI Bontang untuk membayangi pergerakan kapal Cina ini selama 2 hari, 15 dan 16 September. KRI Bontang bukan kapal tipe patroli, tetapi kapal tanker yang bertugas menyalurkan pasokan bagi KRI lain di tengah laut.
Kapal riset tersebut kemudian keluar wilayah RI pada 29 September 2021. Kapal ini diduga mengisi perbekalan di gugusan Pulau Karang yang dikuasai Tiongkok di Laut Cina Selatan. Kapal tersebut kembali masuk Laut Natuna pada 4 Oktober lalu. Yoji memprediksi kapal tersebut bisa bertahan selama sebulan. Kapal diduga kembali melakukan kegiatan riset ilmiah atau bahkan pemetaan sumber daya alam non-hayati di ZEE dan landas kontinen Indonesia. Ada 4 alasan kapal tersebut diduga tengah melaksanakan riset ilmiah ke lautan atau bahkan pemetaan sumber daya alam dan landas kontinen Indonesia. Pertama, Hayanissi 10 memiliki status dan kemampuan untuk melaksanakan survei dan riset ilmiah ke lautan.